Langit sore di kota itu berwarna jingga keemasan ketika Nadira pertama kali menginjakkan kaki di rumah besar milik Tuan Ibrahim. Ia datang sebagai seorang perawat pribadi, ditugaskan untuk merawat pria tua yang kini menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Meskipun tubuhnya masih kuat untuk usianya yang telah mencapai 70-an, kesehatannya mulai menurun dan anak-anaknya yang tinggal jauh merasa perlu menyediakan seseorang untuk merawatnya. Nadira berdiri di depan gerbang rumah megah itu, matanya menelusuri arsitektur khas Timur Tengah yang begitu megah namun terasa sunyi. Begitu ia melangkah masuk, seorang pembantu rumah tangga menyambutnya dan mengantarnya menuju kamar Tuan Ibrahim. Ruangan itu luas, dihiasi perabotan mahal, namun ada sesuatu yang terasa hampa. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan wajah penuh kebijaksanaan, namun sorot matanya tampak lelah dan kesepian. "Assalamualaikum Tuan Ibrahim," sapa Nadira lembut. Ia mencoba tersenyum, berharap bisa menghangatkan suasana. Pria itu menoleh perlahan, menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. "Waalaikumsalam. Kau perawat baru itu?" Nadira mengangguk. "Ya, saya Nadira. Saya akan membantu Tuan selama saya di sini." Tuan Ibrahim hanya menghela napas pelan. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk sebelum kembali memandangi jendela besar yang mengarah ke taman belakang. Nadira bisa merasakan bahwa pria ini bukan hanya membutuhkan perawatan fisik, tetapi juga kehadiran seseorang yang bisa mengusir kesendiriannya. Hari-hari pertama Nadira di rumah itu dihabiskan dengan membiasakan diri dengan rutinitas Tuan Ibrahim. Ia membantu pria tua itu dengan makan, minum obat, dan berjalan-jalan kecil di sekitar rumah. Namun, setiap kali ia mencoba memulai percakapan, Tuan Ibrahim hanya menjawab singkat atau menghindari pembicaraan. Namun, Nadira bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Ia tahu bahwa di balik sikap pendiam itu ada cerita yang belum terungkap. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Tuan Ibrahim selalu menatap foto keluarga di meja kamarnya, bagaimana ia tersenyum samar ketika mendengar suara anak-anak bermain di kejauhan, atau bagaimana tatapan matanya menerawang setiap sore menjelang senja. Suatu hari, setelah makan siang, Nadira memberanikan diri untuk duduk di samping Tuan Ibrahim di teras belakang. Ia memandang taman yang rimbun dengan bunga berwarna-warni dan pepohonan yang meneduhkan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma tanah yang segar. "Taman ini indah sekali," kata Nadira pelan, mencoba membuka percakapan. Tuan Ibrahim, yang awalnya terdiam, akhirnya mengangguk. "Dulu, taman ini selalu ramai dengan suara tawa keluarga saya. Anak-anak saya dulu sering bermain di sini, kini hanya sunyi." Nadira menangkap nada kesedihan dalam suara pria tua itu. Ia menoleh melihat ekspresi wajah Tuan Ibrahim yang penuh nostalgia. Tuan pasti sangat merindukan mereka. Tuan Ibrahim menghela napas panjang. "Tentu saja, tapi begitulah hidup. Mereka tumbuh memiliki kehidupan sendiri dan saya di sini menjalani sisa waktu yang ada." Hening sejenak. Nadira tidak ingin terburu-buru bertanya lebih jauh. Ia tahu bahwa butuh waktu bagi seseorang untuk membuka hatinya. Sejak saat itu, Nadira berusaha lebih banyak mendengarkan. Ia tidak memaksa Tuan Ibrahim untuk bercerita, tetapi ia selalu ada menemani pria itu dalam keheningan. Hari demi hari, perlahan tapi pasti hubungan mereka mulai berkembang. Tuan Ibrahim mulai lebih sering berbicara, menceritakan masa mudanya, bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, jatuh bangun menghadapi tantangan, hingga akhirnya menjadi salah satu pengusaha paling dihormati di kota ini. Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh kisah hidup pria itu. Ia menyadari bahwa Tuan Ibrahim bukan hanya seorang pria kaya raya, tetapi juga seorang pejuang yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kesepian yang mendalam. Kini, setiap sore, mereka duduk bersama di taman, menikmati sinar matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Nadira menyadari bahwa pekerjaannya di sini bukan sekadar merawat tubuh seorang pria tua, tetapi juga merawat jiwanya,
menghadirkan kembali kebahagiaan kecil di hari-hari terakhirnya. Dan tanpa ia sadari, kebersamaannya dengan Tuan Ibrahim mulai mengubah dirinya sendiri, membuatnya lebih menghargai kehidupan, hubungan, dan arti sebuah kehadiran. Hari-hari berlalu dan Hana semakin terbiasa dengan rutinitasnya merawat Tuan Ibrahim. Meskipun awalnya pria tua itu sangat pendiam dan jarang berbicara, seiring waktu ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Hana menyadari bahwa di balik sikapnya yang dingin, ada kelembutan dan kebijaksanaan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang cukup sabar untuk menunggu. Suatu sore, setelah makan siang, Tuan Ibrahim tiba-tiba memanggil Hana untuk duduk di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya ia mengajak Hana berbicara tanpa ada keperluan tertentu. Dengan suara yang pelan namun tegas, ia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, menghadapi berbagai tantangan, dan akhirnya mencapai kesuksesan yang membuatnya dihormati banyak orang. Hana mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak menyangka bahwa pria tua yang kini duduk di kursi roda dengan tubuh yang semakin lemah itu dulu adalah seseorang yang begitu berambisi dan penuh semangat. Ada kebanggaan di nada suara Tuan Ibrahim saat ia mengenang masa kejayaannya. Tapi ada pula kesedihan yang tersirat dalam matanya. "Aku mengorbankan banyak hal demi mencapai semua ini," kata Tuan Ibrahim pelan. "Waktu bersama keluarga, kebersamaan dengan anak-anakku, dan kini ketika aku sudah tua, aku hanya bisa mengenang semuanya." Hana bisa merasakan kepedihan dalam kata-kata itu. Ia tahu bahwa anak-anak Tuan Ibrahim jarang mengunjunginya, terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Rumah besar ini yang dulu penuh dengan tawa kini terasa begitu sunyi. "Kamu tahu, Hana," lanjut Tuan Ibrahim, menatap gadis itu dengan penuh arti. "Kesuksesan memang manis, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan kadang harga itu lebih besar dari yang kita duga." Hana terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan pria tua itu. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekayaan dan kesuksesan adalah tujuan utama hidup. Namun, mendengar kisah Tuan Ibrahim, ia mulai mempertanyakan apakah kebahagiaan benar-benar bisa dibeli dengan uang. Sejak percakapan itu, hubungan antara Hana dan Tuan Ibrahim semakin dekat. Setiap hari, ia dengan sabar mendengarkan kisah-kisah pria tua itu, membantunya menjalani hari-hari dengan lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan hanya sekadar merawat tubuh Tuan Ibrahim, tetapi juga mengisi hatinya yang kesepian. Hana bertekad untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya karena tugasnya, tetapi karena ia benar-benar peduli. Ia ingin memastikan bahwa pria tua itu tidak merasa sendirian, bahwa meskipun keluarganya jarang datang, masih ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya, memberikan perhatian, dan membuatnya merasa dihargai. Namun, di balik semua itu, Hana tahu bahwa akan ada saatnya ia harus pergi. Dan ketika saat itu tiba, apakah ia sudah siap untuk meninggalkan seseorang yang kini begitu berarti baginya? Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Hana dan Tuan Ibrahim semakin erat. Gadis itu bukan hanya sekadar perawat bagi pria tua itu, tetapi juga teman yang setia mendengarkan segala keluh kesahnya. Setiap sore, mereka duduk di taman belakang, di bawah pohon rindang yang menjadi tempat favorit Tuan Ibrahim untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Suatu hari, setelah menikmati secangkir teh hangat, Tuan Ibrahim tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Hana, tahukah kamu, aku sering berpikir, kalau saja aku bisa mengulang waktu, mungkin aku akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda." Hana menoleh ke arahnya dengan penuh perhatian. "Maksud Tuan?" Pria tua itu menghela napas panjang, matanya menerawang ke kejauhan.
Aku menghabiskan hidupku untuk mengejar kesuksesan, membangun kerajaan bisnis, memastikan anak-anakku mendapatkan kehidupan terbaik, tapi dalam perjalanan itu, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hana tidak menjawab, membiarkan Tuan Ibrahim melanjutkan kata-katanya. Aku jarang di rumah. Aku melewatkan momen-momen penting dalam hidup anak-anakku. Aku pikir dengan memberi mereka harta yang cukup, mereka akan bahagia. Tapi sekarang, lihatlah. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, jarang datang menjengukku. Aku tidak menyalahkan mereka, Hana. Mereka hanya mengikuti jejak yang aku contohkan. Nada suara Tuan Ibrahim dipenuhi penyesalan. Hana bisa merasakan kepedihan dalam hatinya. Tapi mereka pasti tetap menyayangi Tuan, ujar Hana lembut, mencoba menghiburnya. Tuan Ibrahim tersenyum samar. Mungkin, tapi aku sadar, kasih sayang bukan hanya soal memberi materi, itu tentang kehadiran, tentang berbagi waktu bersama, dan aku tidak melakukan itu. Hana terdiam, merenungkan kata-kata pria tua itu. Dalam banyak hal, kisah Tuan Ibrahim memberinya pelajaran yang begitu berharga. Ia menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang bekerja keras dan mengumpulkan kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari itu, percakapan mereka berakhir dengan keheningan yang syarat makna. Hana merasa semakin ingin melakukan sesuatu untuk membuat hari-hari terakhir Tuan Ibrahim lebih bahagia. Sejak saat itu, ia mulai berusaha menghadirkan lebih banyak kebahagiaan dalam kehidupan pria tua itu. Ia membawa buku-buku lama Tuan Ibrahim dan membacakannya dengan penuh semangat. Ia membantunya berjalan-jalan lebih sering, bahkan mengajaknya mendengarkan lagu-lagu klasik yang dulu menjadi favoritnya. Perlahan, senyum Tuan Ibrahim mulai lebih sering muncul. Namun, di balik kebahagiaan kecil yang mereka ciptakan bersama, Hana mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Kerinduan pada kampung halamannya. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di negeri orang, dan hatinya mulai merasa lelah. Ia ingin kembali, ingin melihat keluarganya, ingin merasakan kehangatan rumahnya sendiri. Pada suatu pagi, saat membantu Tuan Ibrahim bersiap untuk sarapan, Hana akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tuan, saya ingin membicarakan sesuatu. Pria tua itu menatapnya dengan tenang. Apa itu, Hana? Hana menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Saya berpikir untuk pulang ke Indonesia setelah kontrak saya berakhir bulan depan. Tuan Ibrahim terdiam. Tatapannya berubah, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang tidak ingin ia percayai. Jadi, kau akan pergi? Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Hana mengangguk perlahan. Saya rindu keluarga saya, Tuan. Sudah terlalu lama saya berada di sini, saya ingin kembali. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai akrab, wajah Tuan Ibrahim menunjukkan kesedihan yang begitu jelas. Aku mengerti, katanya akhirnya. Setiap orang pasti ingin pulang. Hana bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu, tetapi juga kesedihan yang terpendam. Ia tahu bahwa kepergiannya akan meninggalkan kekosongan di hati pria tua itu, sama seperti yang ia rasakan dalam hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi. Meskipun mereka masih menghabiskan waktu bersama, ada perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Tuan Ibrahim mencoba bersikap biasa, tetapi Hana tahu bahwa ia diam-diam merasa kehilangan, bahkan sebelum ia benar-benar pergi. Dan Hana, ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan untuk pulang adalah hal yang benar, ataukah ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia lakukan di sini, di sisi pria tua yang selama ini begitu ia hormati dan sayangi? Hari-hari terakhir Hana di rumah besar itu terasa begitu berat. Setiap sudut rumah yang dulu terasa asing, kini telah menjadi bagian dari kehidupannya. Taman belakang, tempat di mana ia
dan Tuan Ibrahim sering berbincang, kini menjadi tempat favoritnya untuk merenung. Tuan Ibrahim, meskipun tetap bersikap tenang, tidak bisa menyembunyikan kesedihan dalam tatapannya. Ia tidak pernah memintanya untuk tinggal, tetapi Hana bisa merasakan betapa pria tua itu akan merasa kehilangan. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Tuan Ibrahim akhirnya berbicara dengan suara lirih. "Hana, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan untukku." Hana tersenyum meskipun hatinya terasa berat. "Tuan tidak perlu berterima kasih. Saya justru yang bersyukur karena telah mendapatkan banyak pelajaran berharga di sini." Tuan Ibrahim menatap langit senja yang mulai memerah. "Tahukah kau, Hana, aku pernah berpikir bahwa aku akan menghabiskan hari-hari terakhirku dalam kesepian. Tapi kehadiranmu mengubah segalanya. Kau tidak hanya merawatku, tetapi juga mengingatkanku akan arti kehidupan yang sebenarnya." Hana menggenggam tangan pria tua itu dengan lembut. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Tuan. Saya juga merasa sangat beruntung bisa mengenal Tuan." Mereka terdiam cukup lama, menikmati kebersamaan yang semakin terasa berharga karena waktu yang tersisa semakin sedikit. Hari yang tidak ingin mereka hadapi akhirnya tiba. Hana telah menyelesaikan semua persiapannya. Koper sudah terisi penuh dengan barang-barangnya, tetapi hatinya terasa kosong. Ketika ia turun ke ruang tamu, Tuan Ibrahim sudah duduk di kursi rodanya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Sudah siap?" tanyanya dengan suara pelan. Hana mengangguk meskipun hatinya menjerit ingin menunda kepergiannya. Tuan Ibrahim mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada Hana. "Ini untukmu. Bukan sesuatu yang mewah, tapi aku ingin kau menyimpannya sebagai kenang-kenangan." Dengan tangan gemetar, Hana membuka kotak itu dan menemukan sebuah jam tangan tua yang terlihat sangat berharga. "Tuan, ini terlalu berharga untuk saya." Tuan Ibrahim tersenyum tipis. "Jam ini selalu mengingatkanku bahwa waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Aku ingin kau memilikinya sebagai pengingat bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan orang-orang yang kita sayangi lebih berarti daripada segala harta di dunia." Air mata Hana akhirnya jatuh. Ia tidak bisa menahan kesedihan yang membanjiri hatinya. Dengan penuh haru, ia berlutut di samping kursi roda pria tua itu dan memeluknya erat. "Terima kasih untuk semuanya, Tuan," bisiknya. Tuan Ibrahim mengusap kepala Hana dengan lembut. "Jangan lupakan aku, Hana, dan jangan pernah melupakan bahwa kau berharga, bukan hanya karena apa yang kau lakukan, tetapi karena siapa dirimu." Dengan langkah berat, Hana akhirnya meninggalkan rumah besar itu. Saat mobil yang membawanya bergerak menjauh, ia melihat bayangan Tuan Ibrahim yang masih duduk di teras, menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Di pesawat yang membawanya kembali ke tanah air, Hana menggenggam jam tangan pemberian Tuan Ibrahim. Kenangan tentang pria tua itu berputar di pikirannya, tawa kecil mereka, percakapan panjang di taman, dan momen-momen berharga yang mereka lalui bersama. Ia menyadari bahwa perjalanannya di negeri orang bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Setibanya di kampung halaman, ia disambut dengan pelukan hangat keluarganya. Namun, di dalam hatinya, ada satu bagian yang masih tertinggal di rumah besar itu bersama seorang pria tua yang telah mengajarkannya banyak hal. Setiap malam, sebelum tidur, Hana selalu melihat jam tangan pemberian Tuan Ibrahim dan tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun mereka kini berjauhan, hubungan mereka tidak akan pernah pudar, karena kasih sayang sejati tidak diukur dari jarak, tetapi dari kenangan dan hati yang selalu terhubung. Dan dengan itu, Hana melangkah ke babak baru dalam hidupnya dengan hati yang lebih kaya dan penuh rasa syukur.